Pangeran Jahat dan Putri Cacat. Ada legenda tentang pangeran yang tidak murah hati dan tidak baik hati. Dia tidak akan memberikan kekayaannya kepada orang miskin atau meluangkan waktunya untuk orang yang lebih muda. Dia tidak memaafkan atau peduli. Apa dia pernah menjadi raja? Kau tahu? Ya, itu pertanyaan yang bagus. Ibu, kenapa kita mempunyai kereta, sedangkan wilayah kerajaan lainnya tidak? Karena kita kaya dan penduduk kerajaan ini tidak sederhana. Tidak, Eddie. Tidak pernah sesederhana itu. Aurori, ini pertanyaan penting untuk ditanyakan. Terutama jika kau ingin menjadi pemimpin. Tidak masuk akal. Mengapa dia menjadi pemimpin berikutnya? Seharusnya aku. Bagaimanapun juga, aku pewaris tahta yang tertua. Para pemimpin di kerajaan kita tidak dipilih dengan cara seperti itu, dan kau tahu itu. Dan saat itu, anehnya, kereta itu berhenti. Ada para bandit. Sang ratu sangat marah. Dia melawan para bandit, melindungi kedua anaknya. Tapi takdir berkata lain. Para bandit membawa bahan peledak, dan sesuatu meledak. Dan ketika asap menghilang, para bandit itu pergi. Dan begitu pula Aurori. Tidak! Aurori! Aurori! Apa? Di mana aku? Siapa kau? Apa yang terjadi? Sayang, apa kau ingat namamu? Namaku? Dan takdir telah berbicara. Ketika ledakan terjadi, Aurori terlempar keluar dan kepalanya menghantam batu, lalu pingsan. Ketika dia terbangun, keluarganya berpikir bahwa para bandit telah membawanya. Cedera itu menyebabkan Aurori kehilangan ingatannya. Oh sayangku, hal yang tidak menguntungkan pasti terjadi padamu. Apa yang kita lihat sebagai kemalangan adalah bisikan alam semesta. Kau diselamatkan, sayangku. Sang pengembala merawat Aurori dan mengajarinya cara hidup sebagai penggembala. Aurori senang berada di dekat pengasuhnya yang dia anggap sebagai ibunya. Gembala itu menamai Aurori Rose. Tempat terbuka di mana Aurori hilang berada di kerajaan Bosco. Raja di sini memiliki 2 putra. Keduanya berhak memimpin kerajaan, namun hanya satu yang dicintai semua orang. Kau adalah yang termuda, Eddie. Tapi kerajaan tidak menyukai kakakmu, Roni. Mereka takut padanya. Ayah, Roni mempunyai reputasi yang patut dipertanyakan, tapi aku tidak akan menyalip kakakku dalam perebutan tahta. Kau anak yang baik, Eddie. Dia menyatakan hal yang sudah jelas. Itu tidak akan berhasil. Dia tidak boleh mendahului siapapun dengan alasan apapun. Dia tidak melakukan amal apapun dengan menjalankan tugasnya sebagai pewaris tahta kedua. Roni, ayah telah mendengar keluhan tentangmu. Kau harus lebih baik kepada orang banyak. Kebaikan tidak akan mengajarkan mereka untuk berkembang, ayah. Mereka harus mandiri. Tapi kenapa? Kita ada di sini untuk melindungi mereka. Itu tugas kita. Pangeran Eddie benar. Rakyat tidak peduli untuk mandiri. Tapi kau mengerti, ayah? Apa kita begitu egois sehingga tidak membiarkan mereka belajar untuk mandiri? Atau apa kita takut tidak ada hal lain untuk dilakukan jika kita tidak harus melindungi mereka? Beraninya kau bicara pada raja dengan nada seperti itu? Kupikir aku sedang berbicara dengan ayahku, bukan raja. Cukup. Pergilah ke hutan, Pangeran Roni, dan jangan bawa apa-apa selain kudamu. Kembalilah hanya jika kau merasa masuk akal. Dan itulah mengapa Pangeran Roni dianggap jahat, karena dia berpikir berbeda. Crab, lihat aku. Kau mengerti, kan? Kau sadar mereka tidak mengerti bahasa kita, ya kan? Aku berbicara denganmu. Bisa kau mendengarku? Kenapa kau bicara denganku? Kau tidak takut padaku? Takut melihat seseorang bicara dengan binatang? Tidak. Terkejut? Iya. Aku baru saja memberitahunya bahwa dia harus berjalan sejauh 6 mil agar kakinya menjadi lebih kuat. Dia pernah jatuh sebelumnya, sehingga meskipun sakit, dia harus melakukannya. Kau mungkin berpikir ini kasar, tapi dia harus. Tidak. Kau peduli padanya, tapi dengan cara berbeda. Itu tidak salah. Hanya berbeda. Dan begitulah,
Pangeran Roni tersenyum untuk pertama kalinya. Pangeran Roni dan Rose menjalin persahabatan yang aneh. Rose juga tidak ingat kalau dia seorang putri, atau Roni mengungkapkan bahwa dia adalah Pangeran Bosco. Mereka hanyalah dua orang yang saling memahami. Tuan, kami lelah. Bisakah kita istirahat? Oh, betapa kasarnya aku. Tentu saja, kita sudah melakukan perjalanan cukup lama. Pangeran Eddie sangat baik, berbeda dengan kakaknya yang bahkan membuat kudanya berjalan bermil-mil tanpa henti. Diamlah. Jangan menyebut nama pangeran jahat. Kita bersama yang baik. Di waktu yang lain, saat dia mengembara ke dalam hutan, Pangeran Eddie melihat Rose dan dia terlihat sangat cantik, sehingga Pangeran Eddie langsung jatuh cinta. Kakak? Eddie, kenapa kau di sini? Oh, sebenarnya aku mencarimu, tapi aku menemukan cinta dalam hidupku. Gembala di sana. Kakak, aku ingin menikahinya. Aku akan berbicara dengan ayah. Keesokan harinya, Raja datang ke rumah Gembala dengan membawa semua perhiasan dan manisan yang mewah. Yang mulia, aku akan merasa terhormat untuk menikahkan putriku dengan Pangeran Eddie. Tapi aku bukan ibu kandungnya. Dia ditemukan olehku, lalu kemudian dia aku rawat. Raja dan Pangeran Eddie terkejut, tapi karena mereka bangsawan, mereka tidak terlalu peduli dengan cerita asal-usul Aurori. Tidak peduli dari mana dia berasal. Dia sekarang terpilih menjadi putri di sini. Tapi saat Rose keluar, semua orang kaget. Ada goresan di wajahnya. Apa yang terjadi dengan wajahnya? Oh, dia jatuh ke semak-semak saat memetik buah kemarin. Wajahnya tergores, tapi dia tetaplah orang yang sama yang membuat putramu jatuh cinta. Tidak mungkin seperti itu. Aku melihat seseorang. Kau melihatku sebelum aku jatuh, dan beraninya kau menentukan nasibku tanpa membicarakannya denganku. Beraninya kau bawa mereka ke ruang bawah tanah. Saat kereta sedang dalam perjalanan bersama tahanan baru mereka, Aurori melihat Roni lewat dengan kudanya. Roni! Roni, apa yang sedang kau lakukan? Lepaskan Rose sekarang. Dia telah menghina kita, kakak. Tidak, kau menghina diri sendiri saat kau berpikir bahwa setiap orang yang tinggal di wilayahmu adalah milikmu. Mereka memiliki kehidupan dan keinginan sendiri. Lepaskan mereka sekarang. Melihat Roni siap melawan saudaranya sendiri, Raja melepaskan Aurori dan sang gembala. Aurori kemudian melompat ke pelukan Pangeran Roni. Aku punya kejutan untukmu, Putri Aurori. Putri Aurori? Ratu dan Putri Annie keluar dari tempat terbuka. Pangeran Roni menjelaskan bagaimana dia menemukan Ratu berkeliaran di hutan mencari putrinya. Sang putri telah berkumpul kembali dengan keluarganya. Mengetahui kehebatan Ratu, Raja membungkuk padanya dan meminta maaf. Kau menahannya karena dia berbicara tentang hak-haknya? Satu-satunya harapan bagi kerajaan ini adalah Pangeran Roni. Mengontrol hidup seseorang membuatmu lebih buruk dari musuhmu. Raja dan Pangeran Eddie terkejut dengan perkataan Ratu. Namun yang bisa mereka lakukan hanyalah menundukkan kepala karena malu. Kerajaan bersukacita atas kembalinya putri mereka. Dan kerajaan Bosco pun memilih pemimpin mereka. Mereka memilih Pangeran Roni. Rakyat sudah angkat bicara, nak. Kita pikir kitalah yang terbaik. Namun Pangeran Roni memahami kebebasan dan kekuatan jauh lebih baik dari kita. Dia berpikir berbeda, bukan berarti dia salah. Kau benar. Ayah, segala kekurangan milik manusia. Dan itulah keindahan sesungguhnya. Namun aku juga berjanji bahwa aku akan lebih baik dalam mengungkapkan empatiku dan berlaku adil kepada ketua tinggi. Dan itu menandai awal ikatan sempurna dari pasangan yang tidak sempurna. Pangeran jahat dan putri cacat. Jadi, inilah jawabanmu. Pangeran yang tak kenal ampun telah menjadi raja, dan dia memimpin kerajaannya menuju kesuksesan dan kejayaan dengan caranya sendiri, bersama rekannya yang cacat di sisinya. Ya, seperti kata pepatah, setiap kemalangan adalah bisikan dari semesta.